Dua polisi diduga terluka akibat ledakan asrama Brimob Polda Jawa Timur. Lonjakan suara PSI di pemilu 2024 masih jadi misteri. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom hari ini kami memiliki informasi Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto yang mengaku belum memiliki tempat penyimpanan khusus atau gudang yang standar untuk menyimpan sisa-sisa temuan bahan peledak. Lokasi disterilkan, diperkirakan bom meledak tengah-tengah jalan antara asrama Brimob dan Kodim. Ke Bali sama petugas, satu hari macet, tutup kota. Terjadi ledakan aku Brimob Jalan Gresik depan aku Kodim. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menegaskan ledakan di Makobrimob Surabaya tidak menimbulkan korban jiwa. Namun 2 orang dikabarkan terluka akibat ledakan dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Mobil ambulans memasuki gedung Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur membawa sejumlah korban luka untuk menjalani perawatan di gedung IGD Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Para korban langsung mendapatkan perawatan medis. Belum ada informasi mengenai detail korban luka tersebut. Sementara itu Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material yakni kerusakan gedung dan 1 unit mobil. Permisi, Pak. Seperti apa situasi terkini pasca ledakan di Makobrimob Surabaya, Jawa Timur? Kami telah terhubung dengan rekan Nur Syafei yang berada di tempat kejadian. Selamat malam Nur Syafei, seperti apa kondisi terkini di lokasi ledakan? Apakah masih disterilkan? Ya, selamat malam. Dasuki, saya sekarang berada di Makobrimob, tepatnya Jalan Gresik, Surabaya, di mana ledakan tadi terjadi sekitar pukul 10.05. Ledakan itu terjadi saat para anggota detasemen Brimob Polda Jawa Timur sedang ada latihan, tapi latihannya berada di ruangan. Jadi setelah terjadi ledakan itu mengenai kaca, lalu kaca-kaca itu mengenai anggota Brimob yang sedang latihan. Jadi sekitar ada 10 orang yang jadi korban dan sekarang dirawat Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan barusan tadi sekitar pukul 5 sore Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto tadi mengecek lokasi kejadian, di mana hasil dari konferensi pers tadi mengatakan bahwa ledakan di departemen Makobrimob Jalan Gresik Surabaya terjadi akibat bahan peledak eksplosif, di mana bahan peledak tersebut biasa dipakai untuk
bahan untuk meledak para ini bondet bom ikan itu. Jadi barang-barang itu disita, disimpan di suatu ruangan di departemen Brimob ini karena diduga ruangannya tidak memadai dan cuaca panas akhirnya terjadi ledakan. Dan ledakan tersebut menghancurkan gudang penyimpanan bom sendiri dan mengenai gedung-gedung di sekitar departemen Brimob di Jalan Gresik, Surabaya ini, termasuk rumah warga, kantor kecamatan, dan warung-warung yang mengalami pecah, gitu, pecah kaca. Berikut, Basuki. Baik, Nur Syafei disebutkan bahwa yang meledak itu adalah bahan peledak hasil sitaan. Dari yang Anda ketahui selama ini, apakah memang bahan-bahan peledak seperti itu ditaruh begitu saja, tidak ada ruangan khusus ataupun gudang khusus? Jadi hanya diletakkan di pelataran seperti itu? Bahan-bahan peledak itu disimpan pada gudang, jadi tidak di pelataran terbuka, tapi di ruang gudang sekitar 3 kali 4 meter, yang diduga tadi terjadi akibat panas, cuaca panas akibatnya seperti itu meledak, terjadi percikan terus meledak. Bahan peledak sendiri yang meledak itu adalah bahan eksplosif, di mana bahan-bahan tersebut biasa dipakai untuk bom ikan atau bondet. Baik, Nur Syafei, apakah bahan-bahan peledak itu ditaruh di kotak khusus yang kalau Anda mengetahui warna hijau ada tulisannya eksplosif, atau dibiarkan begitu saja, diletakkan begitu saja di gudang? Kalau secara detailnya saya tidak ketahui peletakan bahan peledak tersebut, tapi Kapolda Jatim tadi menjelaskan bahwa bahan peledak tersebut disimpan di dalam gudang. Jadi di dalam gudang ya, jadi bahan tersebut terkena panas akibatkan percikan api dan terjadi ledakan. Baik, sejauh ini untuk korban luka yang kami ketahui ada 2 polisi yang terluka dan dirawat ke rumah sakit. Apakah ada korban luka dari warga? Untuk sementara dari warga belum ketahui, namun ada 10 korban jadi korban ledakan di bom di Makobrimob. Oh, jadi semuanya di 10 orang, semuanya anggota dari Gegana Brimob Polda. Rata-rata lukanya karena apa? Karena tadi Anda menyebutkan karena semuanya pecahan kaca, atau ada yang lain? Ya, benar. Lukanya itu karena pecahan kaca. Jadi bom itu meledak di sebuah gudang, dan gudang tersebut mengenai ruangan kaca, dan kaca itu mengenai anggota Brimob yang sedang melakukan pelatihan teori di sebuah ruangan di dalam Makobrimob. Jadi semuanya terkena pecahan kaca. Baik, Baik, Nur Syafei, karena Anda berada di lokasi dari gudang penyimpanan ini, karena dari beberapa gambar yang kami terima ini sampai masjid, kemudian beberapa ruangan sampai ke asrama juga kacanya pecah semua. Dari letak gudang itu sampai ke radius kerusakan itu berapa jauh? Dari konversi tadi sekitar 500 meter sampai 800 meter, karena selain masjid yang rusak itu adalah masjid di dalam Makobrimob. Sementara di seberangnya itu ada kantor camat, ya sekitar 700-800 meter itu atapnya retak gitu. Terus ada warung juga kacanya pecah, jadi warung itu pecah terkena ledakan itu. Dari jarak jauh, padahal seberangnya sekitar 700 meter dari Makobrimob sendiri. Baik. Jadi dari lokasi ledakan itu kerusakan sampai 500 sampai 800 meter ya radius kerusakannya. Kalau untuk suara ledakan sendiri terdengar sampai mana, Syafei? Kalau berdasarkan dari info tadi itu sekitar 1 kilo bisa terdengar 1 kilo. suaranya. Nah, itu ledakannya bahkan tidak sekali, sekitar 3 sampai 4 kali. 3 sampai Jadi 3 sampai 4 kali ledakan. 3 sampai 4 kali ledakan yang terdengar warga di radius 1 km itu kekuatannya sama atau berbeda-beda? Yang pertama yang besar ledakannya, habis itu selanjutnya agak menurun ledakannya. Diperkirakan itu ledakan pertama itu menimbulkan api, tapi api itu tidak langsung ledakan, tapi diduga mengenai suhu, lalu suhu itu kan membakar terus. Akhirnya beberapa waktu terus meledak juga.
Baik, Nur Syafai, tadi Anda mengatakan bahwa ini adalah jenis low explosive, kebanyakan buat bom ikan, dan ini adalah bahan peledak hasil sitaan. Apakah ini memang hasil sitaan dari para nelayan yang menggunakan bom ikan, atau mungkin dari tersangka teroris juga? Kalau dari hasil konferensi tadi tidak menjelaskan secara detail bahan itu disita dari mana, namun diduga bahan peledak itu diperoleh dari yang biasa dipakai bom ikan, infonya. Oke, baik. Baik. Terima kasih banyak Nur Syafai atas laporannya dari Mako Brimob Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara itu Kapolda Jawa Timur pastikan tidak ada korban serius akibat ledakan ini. Kapolda juga akan evaluasi kelayakan bangunan guna mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Sekira pukul kurang lebih 10.05 tadi terjadi ledakan di Mako Detasemen Gegana di Jalan Gresik ini, Moro Krembangan, Kecamatan Kembangan, Surabaya. Ledakan ini terjadi di gudang yang merupakan gudang penyimpanan bahan peledak. Bahan peledak itu terdiri dari beberapa barang yang temuan, bahan peledak seperti bondet, kemudian bahan-bahan peledak yang dipakai untuk bom ikan dan lain-lain itu yang rencananya memang akan didisposal. Dan kemudian di gudang itu juga terdapat bahan-bahan seperti black powder, serbuk petasan, itu kurang lebih 1 kilogram. Kemudian bahan-bahan itu digunakan oleh tim Jibom manakala kewilayahan itu menemukan atau menyita bahan-bahan peledak atau temuan yang dikumpulkan dari masyarakat atau temuan barang-barang lama yang tidak digunakan, itu diserahkan kepada tim jihandak kita, kemudian waktu yang ditentukan, kemudian dimusnahkan dengan menggunakan yang tadi, bahan powder, kemudian black powder tadi, dan beberapa bahan peledak yang lain seperti belerang, serbuk arang, dan potasium klorat. Nah, kemungkinan karena paparan sinar matahari yang cukup panas sehingga bahan tersebut analisa sementara bisa membuat efek ledakan. Pemicunya panas, tapi nanti akan dijelaskan. Saya ini didampingi oleh Dasar Brimob dan Kabit Lapor yang tadi timnya bekerja. Dampak dari ledakan ini itu ada korban anggota kita 10 luka ringan. Kenapa anggota kita kena menjadi korban? Karena dari gudang yang untuk menyimpan bahan peledak itu ke tempat latihan. Kebetulan anak buah kita ini tadi ada 15 yang sedang latihan olah TKP pasca ledakan. Itu ada di kontainer, itu data center yang memang biasa dipakai latihan setiap hari, dan itu berjarak kurang lebih 10 meter dari gudang ledakan itu. Kita lihat ke TKP tadi, kaca-kacanya pecah, mungkin efek kaca itu kemudian semburat ke dalam, kemudian mengenai anggota kita yang sedang di dalam ruangan latihan itu. Yang 5 alhamdulillah tidak ada masalah, 10 itu kena luka-luka lemparan karena efek ledakan dari kaca yang hancur. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah ditangani oleh Rumah Sakit Bayangkara dan tidak ada yang serius. Bangunan gudang penyimpan handak ini dibangun, ternyata itu rumah yang dibangun dari tahun 1951. Cukup tua bangunannya, dan oleh Sabrimob Polda Jatim, khususnya Detasemen Gegana yang membidangi Jibom itu dibangun lagi di belakangnya untuk gudang penyimpanan. Maksudnya direnovasi untuk gudang penyimpanan handak. Tidak proper itu menurut saya mungkin harus kita evaluasi menyeluruh. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini kita akan bisa perbaiki yang lebih memenuhi standar penyimpanan bahan peledak, khususnya di tengah-tengah perkampungan yang padat ini. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto tegaskan ledakan di Mako Brimob Surabaya masuk dalam kategori low explosive. Kami akan hadirkan informasinya secara komprehensif usai jeda berikut, tetap di iNewsroom.
Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimopolda Jawa Timur pagi tadi. Ledakan diduga berasal dari mortir sisa perang yang rencananya akan dimusnahkan. Terjadi ledakan, aku Brimob. Warga di Jalan Gresik, Kerembangan, Surabaya, Jawa Timur panik. Ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimopolda Jawa Timur, tepatnya di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana. Ledakan pertama kali terjadi pada pukul 10.19 waktu Indonesia Barat dan diikuti beberapa ledakan susulan. Akibatnya, kantor Subden Jibom dan satu mobil berisi perlengkapan peledakan Jibom rusak. Kerusakan juga terjadi di masjid di dalam kompleks markas Brimob, pos penjagaan, serta sejumlah rumah warga. Ledakan diduga berasal dari sisa bahan peledak mortir yang dalam waktu dekat akan dimusnahkan. Suara dan getaran keras dirasakan warga sekitar. Menurut warga, ledakan baru pertama kali terjadi di lokasi ini. Mau masak. Terus gimana ledakan? Wah. Keras. Keras ya? Iya. Baru pertama kali nih ada ledakan. Kena getarannya ledakannya yang di Gegana tadi. Terus langsung pecah gitu ya? Iya. Kerasnya seperti apa, Pak? Kalau kerasnya kita nggak bisa bilang, Pak. Ya. Tapi besinya bisa memecah sama kaca. Ini jatuh nggak pada jatuh kayaknya? Kalau ini enggak, cuma kacanya aja yang Kaca pecah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah korban luka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Belum ada keterangan terkait jumlah pasti korban luka akibat ledakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, Hari Tambayong, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan anggota Kompolnas Beni Mamoto dan pengamat kepolisian ISAS Bambang Rukminto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam Baik. Pak Beni. Saya ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, untuk kondisi di Mako Brimopolda Jawa Timur sendiri berarti tidak ada tempat penyimpanan khusus untuk barang-barang bahan-bahan peledak yang akan dimusnahkan? Bukannya seharusnya itu bagian dari SOP ya Pak ya? Ya, jadi setelah kejadian ini tadi kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jatim untuk meminta informasi tentang kondisi terkini. Dan tadi Bapak Kapolda setelah meninjau TKP juga sudah menyampaikan rilis. Jadi memang dalam konteks ini diawali adanya sisa-sisa bahan peledak, sisa-sisa mortir yang akan dimusnahkan, diduga karena panas sehingga terjadi ledakan. Nah, ini semua tentunya nanti akan menjadi bahan evaluasi. Yang pertama soal lokasi, karena ini berdekatan dengan perumahan penduduk, kantor lain dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kelayakan atau standar yang harus dipenuhi untuk keamanan. Ini juga bisa menjadi bahan evaluasi. Tentunya tidak hanya di Brimopolda Jatim, di seluruh jajaran bisa peristiwa ini dijadikan bahan untuk evaluasi, dicek apakah semuanya sudah memenuhi standar atau belum. Kalau belum, maka perlu sesegera mungkin dilakukan langkah-langkah antisipasi agar jangan terjadi. Baik, Pak, tadi dari konferensi pers Pak Kapolda Jawa Timur dikatakan bahwa ini adalah jenis low explosive dari sitaan jenis bom ikan. Kalau misalnya mungkin boleh lebih spesifik lagi, mungkin Pak Beni mengetahui, ada yang mengatakan ini mortir sisa perang, ada yang mengatakan ini sitaan dari nelayan-nelayan yang masih menggunakan bom ikan, atau mungkin ada juga dari sitaan dari teroris mungkin Pak Beni? Ya, ini sedang berproses. Saat ini olah TKP sedang berjalan, kemudian tim khusus sudah dibentuk untuk memastikan hal-hal tadi yang dipertanyakan tadi. Apa saja yang ada di situ, jenisnya dan sebagainya, kemudian asalnya dan sebagainya. Karena ini nanti pasti ada yang tercatat, karena ini sudah musnah ya, jadi akan dilihat dari catatan yang ada di gudang tersebut apa saja yang tersimpan. Itu nanti tim khusus yang akan melakukan
audit, melakukan pemeriksaan, kemudian nanti dari para ahli juga tentunya akan menganalisis yang low explosive ada berapa dan sebagainya. Kalau misalnya dari tadi kami mengatakan, kami dapat laporan dari rekan kami di lapangan yang mengatakan bahwa kerusakan ini sampai 500 sampai 800 meter dari tempat kejadian. Bahkan sampai ada warung warga dan kantor kelurahan yang kacanya pecah, kemudian silingnya retak. Menurut warga ada 3 sampai 4 kali ledakan yang kekuatannya beda-beda. Kalau lihat dan radius suaranya itu sampai 1 kilometer. Jika memang kerusakan sampai sejauh ini, apakah ini full low explosive atau campuran, Pak? Nah, sekali lagi, karena pemeriksaan masih berjalan, kami tidak bisa berspekulasi menyampaikan. Nanti tidak ada dasarnya. Tapi yang jelas kalau bisa kita bayangkan ya, di dalam satu gudang kemudian terjadi ledakan dan beruntun terjadi ledakan, tentunya ini daya ledaknya akan lebih tinggi dan daya rusaknya juga akan lebih tinggi. Kan kita juga pernah tahu dulu ada beberapa kejadian waktu di Marinir dulu besar sekali. Ya betul, di Pulau Seribu, kemudian gudang peluru. Betul, betul. Baik, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, sebenarnya kalau misalnya sisa-sisa bahan peledak atau sisa mortir ataupun bahan peledak sitaan yang ditaruh dalam satu tempat, itu apakah jika Pak Bambang tahu kalau misalnya ada kotak-kotak tempat bahan peledak yang warna hijau, terus kemudian ada tulisan eksplosif, apakah cukup ditaruh di situ kemudian ditaruh di gudang? Atau memang harus ada ruangan khusus dengan suhu sekian sampai sekian, tidak boleh terpapar matahari langsung, atau cukup kotak itu saja, Pak? Ya, sebelumnya saya menyampaikan keprihatinan ya terkait dengan ledakan yang ada di Mako Subden Gegana Polda Jawa Timur ini. Karena bagaimanapun juga Subden Gegana ini adalah pasukan elit yang memang ahlinya menjinakkan bom, tetapi kemudian ada sesuatu yang meledak di markasnya sendiri, di rumahnya sendiri. Makanya ini memang harus ada evaluasi secara menyeluruh, tidak serta-merta yang tadi disampaikan oleh Kapolda, pernyataan yang menurut saya terburu-buru gitu. Dalam SOP penyimpanan bahan peledak tentunya harus diletakkan di lokasi yang lebih dingin. Tidak hanya dalam sebuah kotak saja gitu, tapi harus ada dalam sebuah ruangan yang memang didesain tidak terkena sinar matahari, terus kemudian tidak ada perubahan fluktuasi yang sangat tinggi terkait dengan perubahan cuaca seperti itu. Makanya kalau kemudian muncul pernyataan bahwa ini ledakan karena ada perubahan sinar matahari, ini juga sangat semua orang tahu bahwa Surabaya itu panas ya Pak Bambang. Pertanyaan seperti itu, Pak. Semua orang tahu bahwa Surabaya itu panasnya luar biasa. Ya benar, dan cuaca hari ini tentunya tidak sepanas beberapa bulan yang lalu ya, ketika musim kemarau seperti itu. Makanya kalau sekarang kemudian tiba-tiba meledak, ini yang kalau kemudian muncul pernyataan-pernyataan di awal ini tentu akan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan gitu, pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Bagaimana cara menyimpannya, bagaimana SOP penyimpanannya, dari mana asal bom itu. Tapi gitu. SOP itu sebenarnya ada kan Pak Bambang? Seharusnya ada berita acara terkait dengan penyimpanan itu ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Benny tadi. Demikian juga terkait dengan lokasi penyimpanan. Apakah kalau kita melihat Mako Subden Gegana ini memang sudah sangat lama sekali ya. Memang perlu ada evaluasi terkait infrastruktur yang ada di sana. Gitu. Tetapi terlepas dari itu penyimpanan bahan peledak ini memang harus jauh dari pemukiman, kemudian juga desainnya harus kuat sehingga ketika misalnya muncul insiden itu tidak memunculkan korban-korban atau dampak yang keluar gitu. Saat ini ya kita bersyukur bahwa tidak memunculkan korban jiwa, tetapi kalau ini tidak dievaluasi secara menyeluruh dan komprehensif, tentunya ke depan tidak untuk kemungkinan ada insiden-insiden yang akan muncul. Sebelumnya apakah Anda pernah mengetahui ada audit
atau ada inspeksi terkait tempat penyimpanan bahan peledak? Seharusnya audit inspeksi penyimpanan bahan peledak itu dilakukan secara berkala ya. Tetapi saya tidak mengetahui apakah di Subdin Gegana ini dilakukan terkait dengan penyimpanan senjata misalnya bahan peledak misalnya hasil dari sitaan tindak kejahatan misalnya, itu pun juga harus segera dimusnahkan, tidak disimpan sedemikian dalam waktu yang lama gitu. Makanya menjadi aneh, ini bom dari bahan peledak low eksplosif dari bondet bom nelayan-nelayan itu atau dari martir, itu juga harus dijelaskan gitu. Itu makanya seharusnya Pak Kapolda tidak terburu-buru menyampaikan pernyataan-pernyataan yang malah membingungkan seperti itu. Baik, saya ke Pak Beni. Pak Beni, tadi kita menyebut pernah beberapa kali kejadian yang di Pulau Seribu, kemudian kejadian gudang peluru, dan ini walaupun yang sekarang di Makobrimob damage-nya tidak separah yang sebelumnya. Namun apakah, pertanyaan saya sama dengan Pak Bambang, apakah pernah ada audit ataupun inspeksi terkait tempat penyimpanan khusus bagi bahan peledak? Ya, untuk audit ini masuk di ranah pengawasan ya. Jadi dalam hal ini pengawas internal, apakah itu dari pihak tentunya yang berkaitan dengan handak, ini bisa dari pihak satkernya sendiri, tetapi juga bisa dari pengawas internal untuk secara rutin melakukan audit. Yang pertama tentunya yang dipertanyakan adalah masalah SOP, kemudian standar kelayakan tempat, hingga tidak terjadi nanti kena terik matahari, kemudian suhu udara di dalam menjadi panas dan sebagainya, apakah perlu pendingin dan sebagainya. Ini semua sudah ada standarnya, dan tentunya kami dari Kompolnas nanti akan mendorong untuk tidak hanya di Surabaya saja, di Gresik saja, tetapi di seluruh jajaran yang menyimpan bahan peledak, senjata api, peluru, dan sebagainya, ini perlu diperiksa ulang, dicek ulang. Satu, masalah kelayakan keamanan, kemudian juga menyangkut masalah SOP-nya. Mengantisipasi jangan sampai hal ini terulang kembali. Baik, saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, berarti sejauh ini ya sepertinya benar sama sekali tidak ada pemeriksaan terkait penyimpanan bahan-bahan peledak. Padahal beberapa markas besar kepolisian itu letaknya tidak jauh dari permukiman warga, bahkan beberapa ada di jantung kota. Benar, Mbak. Kadang-kadang kawan-kawan kepolisian ini ya gitulah sudah merasa sangat bisa, apalagi ini Subdin Gegana gitu, sudah memang bidangnya dalam menjinakkan bahan peledak, makanya kadang-kadang muncul kecerobohan yang dilakukan oleh personel gitu. Mereka tidak melakukan SOP dengan benar, kemudian juga tidak melakukan pengawasan ya terkait mungkin ketika muncul sinar matahari yang sangat terik, kemudian mengontrol suhu di dalam ruangan penyimpanan misalnya seperti itu tidak dilakukan dengan benar. Makanya seperti yang disampaikan Pak Beni tadi, harus ada evaluasi secara menyeluruh terkait kasus ini gitu. Jangan buru-buru menyampaikan sesuatu yang kemudian malah memunculkan polemik gitu. Terkait dengan SOP, kemudian desain tempat penyimpanan, lokasi yang harus jauh dari pemukiman, itu harus memang benar-benar dilakukan, bukan hanya di Makobrimob Polda Jawa Timur, tapi juga di satuan-satuan yang lainnya, seperti itu, Mbak. Baik, jadi ini bisa jadi bahan evaluasi bahwa setiap markas besar kepolisian, terutama yang menyimpan bahan peledak, itu harus diperhatikan benar penyimpanan bahan-bahan peledak di sana. Baik, terima kasih banyak Pak Beni dan Pak Bambang telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Pemirsa, sebuah akun X sempat menghembuskan isu soal adanya transfer suara dari Partai Solidaritas Indonesia, dari Partai Perindo ke Partai Solidaritas Indonesia di pemilu 2024. Informasi lengkapnya saat lagi.
Pemirsa, massa pendukung salah satu caleg DPR RI melakukan aksi protes di Hotel Aston Jember, tempat pleno penghitungan suara tingkat Kabupaten Jember. Mereka menuntut penghitungan ulang dilakukan karena ada dugaan penggelembungan suara. Beginilah saat ratusan orang relawan pendukung PAN Jember unjuk rasa ke Hotel Aston Jember, tempat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten. Mereka menuntut agar KPUD Jember menghitung ulang hasil suara di tingkat kecamatan, terutama di Kecamatan Sumber Baru Jember. Hal ini dikarenakan ada dugaan suara caleg PAN berkurang hingga ribuan suara, padahal di C1 TPS suara PAN maupun calegnya melejit. Hal ini menimbulkan kecurigaan ada permainan dari pihak PPK yang merubah hasil suara. Massa meminta untuk hitung ulang demi transparansi bersama. Namun permintaan penghitungan ulang tidak mendapat respon positif hingga akhirnya massa beraksi di depan Hotel Aston Jember. Minta rekomendasi dari KPU dan Bawaslu yang kemarin sudah dijanjikan di Sumber Baru, tapi nyatanya hari ini tadi diingkari. Makanya kami hari ini mendatangkan saudara-saudara kami ke sini. Saudara kami ini datang secara sukarela, bukan kami meminta. Massa menyatakan akan datang dengan jumlah yang lebih besar jika dugaan kecurangan ini dibiarkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Tim Pembela Demokrasi Indonesia bersama pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Bareskrim Polri. Mereka kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu. Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu ke Bareskrim Polri. Kali ini TPDI mengajak pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah bukti-bukti lainnya. Adapun dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan antara lain masalah perangkat lunak atau software, langkah-langkah tidak wajar dalam penyelenggaraan pemilu, keterangan tidak sesuai fakta, penyebaran hoax, hingga penyalahgunaan anggaran. Saya akan menjelaskan bukti-bukti apa yang ada, yang itu memperkuat bahwa bukan hanya soal kecurangan, tapi juga ada tindakan melawan hukum, yang itu jelas. Dan itu ranahnya ada di Bareskrim, ranahnya bukan kepada Gakumdu atau apa, ya. Nah, jadi itu yang saya bawa. Jadi hari ini saya diajak langsung untuk menjelaskan kepada tim yang nanti akan menerima. Nah, nanti mungkin kesempatan berikutnya baru kemudian diungkap bukti-bukti. TPDI dan Roy Suryo kemudian menjelaskan secara teknis terkait dugaan pelanggaran pemilu beserta sejumlah bukti kepada penyidik Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Andri Setiawan, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat meminta penjelasan langsung dari KPU terkait lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia. Sementara KPU masih melakukan rekapitulasi suara berjenjang dan meminta masyarakat menunggu hasil resminya. Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia masih menjadi misteri. Berbagai pihak menilai suara PSI yang melesat signifikan dalam waktu singkat mengandung anomali. Hingga Senin siang, dari data real count KPU, PSI merengkuh 3,13% suara sah nasional. Presiden Joko Widodo merespons lonjakan suara PSI di pemilu 2024. Jokowi meminta masyarakat menerima penjelasan langsung dari Komisi Pemilihan Umum. Itu urusan partai. Tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Sementara itu, KPU meminta masyarakat menunggu hasil rekapitulasi suara resmi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model C hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk di setiap TPS-nya. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi
dari lembaga tersebut. Ya, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Sebelumnya, Kamis 29 Februari 2024, data real count KPU menunjukkan PSI mengantongi 2,86% atau 2.171.907 suara. Kemudian Sabtu 2 Maret 2024, PSI berada di angka 3,13% atau 2.402.268 suara. Ini artinya suara PSI bertambah 230.361 suara hanya dalam 3 hari yang diperoleh dari 2.240 TPS. Anomali perolehan suara PSI ini kemudian mengundang kritikan dari sejumlah pakar. Perolehan suara PSI di real count KPU bahkan lebih besar dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Politisi PSI Syahril Tanzil menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan jual beli suara. PSI juga akan menempuh jalur hukum untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah memfitnah PSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Persatuan Pembangunan turut menanggapi anomali perolehan suara PSI yang mendadak tinggi. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi menduga terdapat 2 modus operasi di balik meroketnya suara PSI agar partai yang diketuai anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, lolos ke parlemen. Partai Persatuan Pembangunan turut menanggapi anomali perolehan suara PSI yang mendadak tinggi. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi menduga terdapat 2 modus operasi di balik meroketnya suara PSI agar partai yang diketuai anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, lolos ke parlemen. Modus pertama menurut Romi yakni memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil kepada partai tertentu. Modus kedua memindahkan suara yang tidak sah kepada partai tertentu. Selain itu, Romi juga mengusulkan agar anomali melambungnya suara PSI dapat dibongkar melalui mekanisme hak angket. Sejauh ini, P3 termasuk sebagai partai yang mendorong digulirkannya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.